Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih sudah datang ke sini. Boleh saya tahu saya bicara dengan siapa namanya? Saya Lindawati. Lindawati biasa dipanggil siapa? Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhalita. Di sini saya sebagai konselor. Sebelumnya Linda sudah pernah melakukan konseling? Oke, di sini saya akan menjelaskan konseling yang akan kita lakukan ini, yaitu konseling perseorangan. Konseling perseorangan itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan diantaranya ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu merupakan kegiatan yang di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh khalayak ramai. Jadi informasi atau data keterangan apapun yang Linda sampaikan kepada saya itu tidak akan saya sampaikan kepada yang lain, pada halayak lain. eh, itu akan saya simpan untuk diri sendiri dan tidak akan disebarluaskan. Lalu yang kedua ada asas kekinian. Asas kekinian itu apa yang Linda sampaikan kepada saya itu harus mesti update atau yang benar-benar terjadi saat ini pada Linda ya. Lalu yang ketiga ada asas kegiatan, yaitu ada beberapa hal dan beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam konseling ini. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, yaitu cara berkomunikasi yang baik dan benar saat kita melakukan konseling. Anda sudah mengerti? Baik, di sini saya akan menyampaikan janji konselor, yaitu saya Siti Nurhalisa dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, menerima, memelihara, dan menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya, baik dari klien saya atau dari siapapun itu, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh disampaikan dan diketahui oleh orang lain. Boleh silakan diceritakan apa yang sedang Linda rasakan saat ini? Saya sih kadang suka mungkin kayak trauma masa kecil lah. Saya nggak tahu itu namanya apa. Jadi keluarga saya tuh keluarga yang keras gitu. Jadi saya tuh dididik sangat keras sama ayah saya. Kadang ayah saya tuh ada kekerasan kayak pukul, sahabat dan segala macam gitu kan. Jadi itu tuh kayak tertanam di pikiran saya gitu sampai saya dewasa. Saya juga nggak tahu, saya pengen ngurangin rasa trauma ini tapi saya nggak tahu caranya gimana. Saat ini Linda masih tinggal bersama keluarga? Saya merantau Keluarga di? keluarga di Bandung. Jadi Linda sekarang tinggal sendiri. Itu boleh saya tahu traumanya pada saat masih kecil ya? Itu dari SD sampai SMP. SD sampai SMP. Berarti Linda SMP sudah pisah dari orang tua? SMP masih di Bandung, saya sempat pindah ke sini. Hal itu terjadi kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa? Dari saya masih kecil pun sih, sebelum saya sekolah Sampai umur? sampai SMP lulus itu sekitar 17. Itu masih terulang sampai sekarang saat Linda bertemu atau sudah tidak? Tidak Saat sudah besar tidak? Cuma Linda merasa trauma dengan itu. Memang pada saat kecil itu semua memori itu melekat di kepala dan bisa jadi trauma sampai besar. Tapi Linda ada efeknya sampai sekarang apa? kadang kalau saya dapat boyfriend, saya suka bilang sama dia, jangan pernah kerasin saya karena saya dari kecil jadi kerasin. Lalu tanggapannya? Ya itu tergantung beda-beda orang sih. Ada beberapa mantan saya yang pernah kasar juga, nggak kasar banget sih, cuma kayak pada narik tangan gitu kan kayak jadi langsung menyulit emosi saya gitu untuk berantem saat ini. Berarti Linda jadi traumanya itu ingin membalas atau gimana? Lebih Tergantung tingkat kekerasannya sih. Kalau itu udah di luar batas kesabaran saya bisa membalas mau itu laki atau perempuan. tapi masih bisa mengendalikan diri. Bisa. Dari adanya masalah ini, saya mengalami trauma saat saya bertemu dengan orang baru atau menjalin hubungan dengan seseorang.
Memangnya apa yang Linda rasakan ketika Linda menjalin dan bertemu dengan orang lain? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Linda ketika bersama mereka? Saya merasa tidak nyaman saat menjalin hubungan dengan seseorang. Oh, begitu. Bisa diberikan contohnya ketidaknyamanan yang seperti apa yang Linda rasakan? Contohnya, saya selalu berpikir kalau orang baru bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang ayah saya lakukan dulu. Terus sesuatu yang menyakiti saya dan yang lebih parahnya juga, saya berpikir kalau semua lelaki itu sama. Saya juga berpikir bahwa pernikahan akan membawa kesengsaraan atau bahkan begitu. Baik, saya dapat mengerti apa yang Linda rasakan saat ini. Menyaksikan kedua orang tua bertengkar setiap hari, apalagi saat itu Linda masih kecil ya posisinya. Itu bukanlah hal yang mudah, dan di dalamnya juga ada kekerasan yang membuat Linda trauma saat ini. Dan menurut saya di sini trauma Linda ini sudah menjalar kemana-mana ya. Seperti yang Linda sebutkan tadi, Linda susah untuk menerima orang baru, bahkan Linda takut untuk dekat dengan laki-laki. Di sini saya ingin bertanya, apakah sejauh ini kejadian pada saat Linda waktu kecil pernah terulang kembali? Apakah ada yang menyakiti Linda seperti waktu kecil? Sejauh ini tidak ada, hanya saja ketakutan saya begitu besar sampai saya sulit untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Bahkan saya sudah berpikir kalau pernikahan itu membawa kesengsaraan, bahkan begitu. Kamu juga sulit untuk percaya sama orang lain. Jadi tujuan saya kesini tuh saya mau minta solusinya. Gimana cara saya atasin masalah ini? Untuk trauma ini sendiri ya. Baik, jadi begini, setiap kali kamu merasakan dan berpikir mengenai hal yang sudah kamu ceritakan tadi, coba alihkan pemikiran kamu, coba temukan cerita atau proses pernikahan atau keluarga orang yang lebih harmonis. Contohnya, kamu bisa ambil pelajaran dari kehidupan mereka, kehidupan pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga mereka yang lebih harmonis, yang lebih baik dari keluarga kamu. Karena nggak semua laki-laki itu sama, Linda. Semua laki-laki itu nggak semua laki-laki memiliki sifat yang sama, dan tidak semua pernikahan itu membawa pada kesengsaraan. Nggak semua keluarga seperti itu. Coba alihkan pikiran kamu untuk ke hal-hal yang positif lagi. Jadikan apa yang sudah kamu lalui kemarin itu sebagai bahan belajar dan mawas diri untuk kamu. Baik, cukup untuk hari ini. Kalau ada kesempatan lagi untuk konseling, Linda bisa hubungi kami dan kita tetapkan jadwalnya. Terima kasih.